Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perdagangan dan juga pembangunan baru-baru ini merilis sebuah data terkait dengan foreign direct investment dan juga realisasi investasi secara global. Memang hasilnya cukup mengejutkan karena investasi atau nilai investasi secara global tertekan di tengah pandemi COVID-19. Tapi ada satu negara yang berhasil menumbuhkan investasinya di tengah tekanan pandemi COVID-19. Siapa dia dan bagaimana sebenarnya realisasi investasi secara global dan juga di Indonesia? Kita ulas di pagi hari ini. Investasi merana karena corona. Kita lihat ini dia, China yang menjadi negara yang paling banyak merealisasikan investasinya atau realisasi investasinya di tahun 2020 yaitu sebesar 163 miliar US dollar atau setara dengan kurang lebih 2.200 triliun rupiah di tahun 2020. Memang untuk foreign direct investment atau nilai investasi dari China itu terjadi peningkatan di 140 miliar US dollar naik menjadi 163 miliar US dollar. Mengalahkan Amerika Serikat di tahun 2020 yang nilai investasinya atau nilai investasi yang masuk ke Amerika Serikat hanya 134 miliar US dollar atau setara dengan 1.885 triliun rupiah. Memang cukup mengejutkan, tapi inilah fakta yang terjadi ketika China juga berhasil menumbuhkan ekonominya di kuartal 4 sekitar 6% dan sepanjang tahun 2020 di tengah tekanan pandemi COVID-19, ekonomi China tumbuh sekitar 2,3%. Salah satunya ditopang dengan investasi yang naik dari 140 miliar US dollar di 2019 menjadi 163 miliar US dollar di tahun 2020. Memang China patut diapresiasi karena hal ini terjadi bagaimana China berhasil melakukan ataupun lockdown begitu ya beberapa daerah yang terkena virus corona dan juga berhasil memitigasi bagaimana juga terjadinya virus corona di China sehingga membuat juga investor yang masuk ke China melihat sebuah kepastian untuk perbaikan ekonomi China di tahun 2020. Bahkan ekonomi China itu cuma kontraksi di kuartal pertama di tahun 2020 ketika corona melanda provinsi Wuhan begitu juga bisa dikatakan. Ya, ketika itu terjadi China langsung dengan cepat melakukan mitigasi bencana dan juga langsung dengan cepat melakukan hal-hal untuk menghalau bagaimana virus corona ini agar tidak menjangkiti hampir seluruh wilayah bagian dari China. Nah, kita lihat setelah China mengalahkan Amerika Serikat, bagaimana nilai investasi secara global tentunya. Ini dia yang terjadi sepanjang 2007 sampai 2020 memang bisa dikatakan 2020 adalah tahun di mana investasi secara global begitu tertekan. Mau itu ekonomi atau negara dengan ekonomi maju, negara dengan ekonomi berkembang ataupun negara dengan ekonomi transisi, semuanya mengalami kontraksi di tahun 2020. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 untuk tentunya investasi secara global nilainya itu adalah 859 miliar US dollar, turun dalam 42% turunnya. Bahkan kalau kita lihat untuk negara-negara dengan ekonomi maju itu hanya berkisar kurang lebih 229 miliar US dollar, minusnya juga dalam minus 69%. Di sini negara-negara dengan ekonomi maju misalnya di kawasan Uni Eropa lalu Amerika Serikat. Kalau di data Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini China ditaruh di negara dengan ekonomi berkembang 616 miliar US dollar. Untuk negara dengan ekonomi berkembang nilai investasinya turun 12%, tetapi untuk negara dengan ekonomi berkembang menopang 72% dari total foreign direct investment secara global. Itu berarti juga besarnya tekanan ataupun besarnya nilai investasi yang turun di negara-negara dengan ekonomi berkembang itu juga membuat foreign direct investment atau nilai investasi juga secara global turun drastis 42%. Yang menyebabkan adalah jawabannya hanya pandemi COVID-19 di tahun 2020. Para investor melihat sebuah ketidakpastian di semua negara, bahkan di Uni Eropa juga. Kalau kita lihat investor melihat ketidakpastian sangat nyata sehingga membuat nilai diinvestasi di Inggris khususnya ya, walaupun sudah keluar dari Uni Eropa begitu, juga ya hampir mendekati nol begitu. Bahkan minusnya sangat dalam untuk nilai investasi di kawasan Uni Eropa dan juga di Inggris setelah tentunya COVID-19 melanda kawasan Uni Eropa dan negara-negara dengan ekonomi maju, negara-negara dengan ekonomi besar di kawasan Uni Eropa juga melakukan lockdown. Sehingga tentunya supply chain, rantai pasok dan juga perdagangan, trade-nya juga tertekan. Itu yang membuat tentunya foreign direct investment juga di negara tersebut tertekan, utamanya untuk proyek-proyek konstruksi
konstruksi dan juga proyek-proyek baru di kawasan Uni Eropa. Kita lihat sama-sama bagaimana foreign direct investment di 2020 berdasarkan negara. Yang tadi saya katakan, negara-negara yang berada di kawasan Uni Eropa, walaupun Inggris memang sudah tidak masuk Uni Eropa ya, ini sangat tertekan dalam. Italia, Inggris, Jerman, lalu Prancis, ini negara-negara dengan foreign direct investment paling tertekan di 2020. Bahkan minusnya itu bisa lebih besar dari 100% untuk wilayah Inggris. Atau ya mungkin tidak ada nilai investasi atau tidak ada investasi yang terjadi di Inggris sepanjang 2020 karena pandemi COVID-19 yang membuat Boris Johnson harus melakukan lockdown di Inggris. Italia juga lebih besar dari 100% begitu ya untuk nilai investasinya minus 100% untuk investasi di Italia. Lalu untuk di Prancis juga minus 39%. Sementara yang berhasil tumbuh di tahun 2020 ada dua negara sebenarnya, yaitu secara persentase memang India lebih besar 13% ketimbang China, tapi nilai investasi yang masuk ke China lebih besar ketimbang India. 4% pertumbuhan untuk China, sementara India adalah 13%. Mungkin Anda bertanya kenapa India masih bisa tumbuh 13% di tengah pandemi COVID-19. Jawabannya adalah karena untuk investasi di sektor teknologi yang menopang pertumbuhan dari tentunya investasi di India yang membuat India juga bisa tumbuh 13% di tengah pandemi COVID-19. Indonesia, negara kita bagaimana? Kita harus mengapresiasi juga karena pertumbuhan atau realisasi di investasi di Indonesia sepanjang tahun 2020 itu capaiannya mencapai 101,1%, melebihi target. Karena targetnya itu hanya 817,2 triliun rupiah, tetapi itu mencapai kurang lebih di sepanjang Januari sampai Desember atau full year 2020 826,3 triliun rupiah. Artinya melebihi target 101,1%. Bravo Pak Bahlil Hadalia ya. Kalau kita lihat di sepanjang Januari sampai Desember 2019 totalnya 809,6 triliun rupiah, terjadi peningkatan dari 809,6 triliun rupiah menjadi 826,3 triliun rupiah. Walaupun PMA-nya atau penanaman modal asingnya tertekan 2,4% secara year on year dari tahun sebelumnya, yaitu di angka 423,1 triliun rupiah, tetapi bisa dikatakan juga ditopang oleh PMDN-nya yang naik menjadi 413,5 triliun rupiah. Secara proporsional PMDN menopang 50,1% nilai investasi di dalam negeri kita, sehingga PMA-nya itu menopang 49,9%. Jadi total pertumbuhan investasi di Indonesia secara year on year naiknya adalah 2,1%. Harus diapresiasi sebenarnya kinerja dari BKPM karena kita tahu di tengah tekanan pandemi COVID-19 ya sejumlah negara tertekan nilai investasinya, tapi Indonesia berhasil tumbuh dan juga melewati target yang selama ini ditarget oleh pemerintah. Tapi ada PR besar lagi bagi BKPM karena di 2021 ini target dari Presiden Joko Widodo 900 triliun rupiah nilai investasi harus masuk ke Indonesia. Apakah realistis? Cukup realistis sebenarnya karena target yang tahun lalu atau di 2020 bisa terlewati dan kita akan menopang recovery ekonomi atau kita akan menyongsong recovery ekonomi di tahun 2021 dengan harapan nilai investasi 900 triliun rupiah bisa masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah untuk proyek-proyek energi baru dan juga terbarukan. Kita lihat bagaimana realisasi investasi di Indonesia secara sektoral dan juga lokasi. Yang paling banyak menopang adalah Jawa Barat dengan 120 triliun rupiah. 14,6% kontribusinya, DKI Jakarta 11,5%, 95 triliun rupiah, Jawa Timur 78,3 triliun rupiah, 9,5% kontribusinya, lalu Banten 7,5% dan juga Jawa Tengah di posisi kelima 6,1%. Sektor apa yang paling banyak diinvestasikan di Indonesia atau investor menanamkan investasi? Yang pertama adalah sektor transportasi, gudang dan juga telekomunikasi 144,8 triliun rupiah, 17,5%, listrik, gas dan juga air 12,3%, 102 triliun rupiah, lalu industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan juga peralatan 11,5%, 94,8 triliun rupiah, dan juga ada perumahan, kawasan industri perkantoran, ini sebenarnya yang juga cukup menarik 9,2% karena kita tahu bahwa ya diharapkan untuk investasi secara global bisa datang ke Indonesia dengan kemudahan investasi, salah satunya juga ditopang oleh Omnibus Law bisa menopang untuk pertumbuhan kawasan industri di Indonesia. Sektor konstruksi juga masih bertumbuh atau masih dilirik juga para investor di 8,6%, 71 triliun rupiah. Lalu apa sebenarnya yang paling diperhatikan oleh investor dan juga bagaimana prospek investasi di tahun 2021? Yang pertama adalah
Ketidakpastian investasi terjadi di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 itu masih akan terjadi juga di tahun 2021 ketika negara-negara yang belum mampu menghilangkan COVID-19 atau belum juga tercapai proses vaksinasi secara global juga dan negara-negara tersebut juga belum mendistribusikan vaksin, itu juga masih menjadi sebuah ketidakpastian. Investor melihat sebuah uncertainty, ketidakpastian di negara-negara tersebut sehingga proyeksi FDI masih akan turun sekitar kurang lebih 5 sampai dengan 10% secara global. Tapi recovery atau perbaikan investasi juga akan terjadi di tahun 2021, utamanya negara-negara berkembang yang diharapkan juga bisa mampu menopang pertumbuhan foreign direct investment secara global. Ekspektasi pemulihan foreign direct investment atau investasi secara global juga dikatakan dalam laporan tersebut adalah di tahun 2022 ke atas. Kalau misalnya pemulihan ekonomi juga terjadi di 2021 dan juga penanganan pandemi COVID-19 secara baik dilakukan oleh negara-negara, pemulihannya, ekspektasinya investasi bisa pulih di tahun 2022 ke atas. Harapannya sebenarnya memang untuk investasi khususnya Indonesia negara kita bisa menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi karena selama ini tentunya kita menopang atau pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh konsumsi domestik. Semoga di 2021 ini kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa semakin nyata.